pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata hanya dilakukan oleh kaum pria saja. Nah, kaum perempuan pun juga memiliki andil besar dalam usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan pada masa pergerakan nasional? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, berjumpa lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, marilah kita pelajari bersama-sama buku paket tema 7 halaman 70. Di situ ada bacaan yang berjudul Kongres Perempuan Indonesia. Untuk mengetahui apa saja peran perempuan dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia, marilah kita simak bersama-sama. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung sebanyak 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Kongres ini diikuti oleh berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya ada Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantoro, dan juga Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia yang disingkat dengan PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perserikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII, yaitu singkatan dari Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Nah, pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang kedua di Jakarta yang dipimpin oleh Nyonya Sri Mangun Sarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan juga tentang perkawinan. Anak-anak, sekarang Kongres Perempuan ketiga itu berlangsung pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 di Bandung, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradiredjo. Nah, Kongres ini membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU. RUU itu adalah singkatan dari Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan kata baku? Nah, coba setelah ini kita cari ya, kata baku apa saja dan kata tidak baku apa saja yang terdapat dalam bacaan berjudul Kongres Perempuan Indonesia. Ayo, masih ingat kan apa itu kata baku? Iya, kata baku merupakan suatu kata yang ditulis berdasarkan kaidah bahasa yang berlaku. Nah, sekarang coba kita temukan bersama-sama ya kosakata baku dan tidak baku pada bacaan tersebut. Nah, ada kosakata tidak baku, kongres, pakai double G. Itu baku atau tidak baku? Tentu saja itu tidak baku ya anak-anak. Yang baku bagaimana? Ya betul, tulisannya adalah kongres, tapi bacanya kongres. Kemudian, kata tidak baku yang berikutnya adalah istri. Nah, bakunya bagaimana? Istri.
ya, bukan isteri. Modern. Nah, kata bakunya bagaimana? Nah, modern. Nah, tidak ada E setelah huruf R. Kemudian, merubah. Merubah itu tidak baku. Bakunya adalah mengubah. Suami. Suami. Nah, betulnya suami. Zaman. Nah, kata bakunya adalah zaman. Nah, anak-anak, inilah kosakata tidak baku yang terdapat dalam bacaan tersebut. Sekarang coba kita temukan kosakata baku lainnya. Izin, kosakata bakunya bentuknya adalah izin. Jadwal, jadwal. Karir, tulisannya adalah yang betul karier. Jenazah, bakunya bentuknya adalah jenazah, pakai Z. Yang berikutnya adalah merek. Nah, kosakata baku dari merek ini ada tambahan E-nya. Resiko, bentuk bakunya yaitu risiko. Frekuensi, nah yang betul adalah frekuensi. Baik, kita ke kosakata tidak baku lainnya, yaitu akte. Akte itu bentuk bakunya adalah akta. Kemudian apotik, yang betul adalah apotek. Antre, yang betul adalah antre. Atlet, yang betul adalah atlet. Bis, yang betul adalah bus. Cedera, yang betul adalah cedera. Dan ekspor, yang betul adalah ekspor. Kata bakunya. Nah, anak-anak, itulah tadi macam-macam kosakata tidak baku dan kosakata baku yang sudah kita betulkan. Sekarang adalah tugas kalian, tugas pertamanya yaitu bukalah buku paket halaman 71. Nah, coba anak-anak kerjakan. Nah, ini ada menggali informasi berdasarkan teks Kongres Perempuan Indonesia menggunakan kata tanya adik Simba. Dikerjakan di buku tulis masing-masing ya. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu berikut ini. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang subur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Anak-anak, itulah tadi lagu Tanah Airku. Coba anak-anak berlatih menyanyikan lagu ini di rumah ya. Kemudian direkam dan juga dikirimkan ke Bapak Ibu Guru. Anak-anak, persamaan hak dan kewajiban antara golongan pria dan wanita dalam bidang tertentu merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia.
dalam melakukan kegiatan demi kepentingan bangsa dan negara, setiap golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Alasan-alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, dan golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Sikap tersebut juga berlaku loh dalam bidang kebudayaan. Anak-anak, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional juga menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Lalu apa saja upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional? Yang pertama yaitu secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Kemudian, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang berikutnya, perkembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya, menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Yang berikutnya, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan diri sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang berikutnya, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Nah, anak-anak, inilah latihan soal untuk hari ini. Ada 10 soal, jangan lupa dikerjakan, ditulis soalnya, dan dikirimkan ke WA guru kalian masing-masing. Baik anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas dan latihan soalnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.